Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa minggu terakhir nasib koalisi untuk Pilpres itu masih hangat dibicarakan, bahkan kadang-kadang ada dinamika yang agak panas soal nasib koalisi ini. Jadi semua koalisi Pilpres itu kawan baik semua ketahui belum secara resmi definitif, ya. Dia baru akan resmi definitif itu apabila sudah mau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Jadi tidak ada koalisi yang pasti dan resmi, apalagi mencantumkan siapa capres dan cawapresnya. KIB misalkan antara Golkar, PAN dan P3 memang mereka sudah ada memorandum of understanding, itu ada MOU kesepakatan mereka berkoalisi, tetapi siapa capres dan cawapresnya nggak jelas. Kemudian koalisi antara Gerindra dengan Caimin juga sama, mereka menandatangani kesepakatan, tapi siapa capres dan cawapresnya juga masih jelas. Kemudian PDIP sendirian juga belum resmi siapa yang akan dicalonkan, walaupun mereka ingin mencalonkan internal. Nah, koalisi perubahan juga sama, walaupun Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres atau bakal calon presiden, tapi PKS dan Demokrat hingga kini juga belum secara resmi mengumumkan capres dan cawapresnya. Bahkan ya masih amat sangat cair karena Demokrat ngotot AHY sebagai wapres, PKS juga ngotot sebagai wapresnya itu dari PKS, nah ini Kang Aher gitu. Jadi semua koalisi ini masih membingungkan kawan baik semua. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab tidak segera mendeklarasikan diri partai-partai tersebut? Jadi menurut saya sih ada beberapa hal. Yang pertama, itu soal deadline, waktu. Karena masih panjang, diperkirakan tuh tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung partai-partai itu secara resmi itu kan baru akan terjadi di mungkin sekitar bulan Oktober, biasanya 3 bulan sebelum hari H pemilunya. Kalau pemilunya 14 Februari jadi ditarik mundur Januari, kemudian Desember, November, ya kira-kira Oktober pendaftarannya, supaya ada masa sosialisasi atau kampanye. Nah, karena deadline-nya itu masih kurang lebih 10 bulan, atau mungkin let's say 9 bulan, jadi ngapain buru-buru gitu. Ngapain buru-buru. Jadi ya kayak mahasiswa gitu. Jadi sistem kebut semalam itu kan. Jadi kalau udah deket-deket ya baru, karena udah dibatasi deadline. Kalau nggak segera menyatakan atau mendeklarasikan untuk mengusung atau mendukung, ya dia tidak masuk ke dalam koalisi secara resmi gitu. Jadi mau tidak mau itu nanti akan terjadi, cuma soal waktu, just as a matter of time, ya kan. Karena masih lama tadi ya, jadi diulur-ulur terus, ya kan. Yang kedua itu masih mencoba untuk secara dalam tanda petik itu ego partainya masing-masing itu yang cenderung dipertahankan. Golkar pengen Erlangga, ya kan. Kemudian PDIP mungkin pengen Puan atau Ganjar. Prabowo dari Gerindra, Caimin
masih ngotot sebagai capres atau minta cawapres ke Pak Prabowo, misalkan begitu. Nasdem sudah resmi capresnya, tapi cawapresnya ketika disodorkan Aher sama AHY juga sama gitu, masih tarik ulur. Jadi situasi itu yang akhirnya membuat semua pihak itu mempertahankan egonya masing-masing gitu. Ya, yang berikutnya adalah ketika mau menyatakan diri capres cawapres atau bersepakat kan harus lihat lawannya juga gitu. Jadi lawannya tuh siapa sih yang akan menjadi lawan politik kita di Pilpres mendatang gitu. Dan siapa cawapresnya gitu. Nah, itu juga amat sangat menentukan apakah misalkan Puan dinyatakan resmi sebagai capres, terus cawapresnya siapa? Apakah Mahfud, apakah Yusril, atau siapa? Tapi kalau PDIP-nya Ganjar misalkan, berarti PDIP dengan Ganjar itu wakilnya siapa? Dengan Erick Thohir, ya kan? Kemudian KIB-nya itu akan ikut ke situ atau enggak? Berarti kalau ikut ke situ, Golkar nggak akan dapat efek elektoral apa-apa tuh. Tergantung kerja fungsionaris Golkar di masing-masing dapil saja. Karena limpahan suara Ganjar itu pasti akan ke PDIP. Kira-kira gitu mayoritas. Nah, jadi masih nahan-nahan diri dan saling mengintip tuh. Dan masih ngotot aspirasi dari partainya itu. Jadi kalau ada statement-statement dari para petinggi partai, masih masing-masing mengotot ketua umumnya jadi cawapres misalkan atau jadi capres, ya wajar, namanya gerbong kan harus dukung lokomotifnya tuh. Masa lokomotif nggak mendorong gerbong nggak mendorong lokomotifnya. Nah, itu salah. Sampai akhirnya mereka secara alamiah itu akhirnya saling mengalah. Mengalah itu karena mungkin sudah bersepakat, atau mengalah karena didesak oleh waktu, nggak ada lagi waktu, ya sudahlah, harus diputuskan gitu. Nah, jadi itu hal yang lain. Berikutnya itu adalah soal siapa bertanggung jawab terhadap apa gitu. Memilih cawapres juga itu ada unsur itunya, tidak hanya kepentingan elektoral atau fungsi dan perannya nanti ke depan dalam pemerintahan, tapi juga menyangkut portofolio kabinet yang akan diberikan, kemudian juga logistik terkait pilpres dan pilegnya, karena membutuhkan misalkan uang saksi, alat peraga, itu bukan money politik, tapi memang itu yang resmi harus akan keluar gitu. Iklan di televisi atau di radio, nah itu juga harus menjadi pembicaraan awal, siapa yang bertanggung jawab, berapa komposisi pembagian biaya kampanye tersebut gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat semuanya itu ya masih menahan diri dan menunggu titik temu. Mungkin akan ada komunikasi antara tim teknis lah terkait hal itu. Jadi kawan baik harus sabar, politisi di atasnya juga pasti harus sabar. Nah, kunci kemenangan itu nanti salah satunya ya karena kesabaran menunggu atau mempersiapkan momentum yang pas ketika para pihak yang berkoalisi itu tidak merasa ditinggalkan atau diasingkan atau everybody happy gitu. Jadi para pihaknya itu harus happy. Kalau nggak happy ya nggak akan jadi tuh koalisinya. Yang pasti kalau dari unsur pemerintah kan ya
yang nongol 2 teratasnya kan Prabowo sama Ganjar tuh. Tapi kalau misalkan dari luar koalisi, PKS Demokrat plus Nasdem, nah akan menjadi tragedi politik dan tragedi sejarah tuh kalau misalkan Nasdem, PKS, dan Demokrat itu tidak menemukan kesepahaman yang sama tuh. Artinya kalau mereka gagal membangun koalisi untuk Pilpres, berarti masyarakat hanya akan disodorkan 2 pilihan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh konon katanya pemerintah dalam ini ya Jokowi, Pak Luhut mungkin kan. Jadi cuma ada 2 yang maju. Berarti kalau itu terjadi, masyarakat hanya disodorkan 2 figur, tidak punya figur alternatif karena Anies Baswedan itu dianggap sebagai figur alternatif. Sehingga nanti masyarakat mungkin juga akan apatis dan kurang percaya, bahkan menyesalkan apabila PKS dan Demokrat tidak menemukan win-win solution dengan Nasdem. Tapi mari kita tunggu dengan sabar dan menahan nafas tentang semua koalisi yang resmi ini, termasuk di dalamnya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Demikian kawan baik, itulah sebab-sebab dari kenapa masih belum resmi diumumkan koalisinya. Sekali lagi tahan nafas karena ini masih panjang permainan sampai deadline di bulan Oktober mungkin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.